Who are you? Get the fuck out of my house. Take him both! Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki yang baru saja disiksa oleh ayahnya sendiri karena dia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Mereka adalah keluarga mafia yang paling ditakuti di seluruh negeri. Tidak memandang bulu, siapapun yang telah melakukan kesalahan pastinya harus dihukum. Kemudian sang ayah langsung memutuskan putranya langsung dibunuh. Disinilah film pun dimulai. It would be me lying on this table. Bing. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang wanita yang baru saja pulang bekerja. Dia yang sedang mengambil kunci mobil yang ada di dalam tasnya untuk bisa berangkat ke rumah. Namun tiba-tiba saja segerombolan orang langsung menyerang. What the hell, Lacey? Ternyata itu hanyalah latihan saja yang diperagakan oleh guru bela diri. Seorang wanita yang telah menguasai ilmu bela diri dan memberikan contoh kepada seluruh muridnya untuk bisa membela ketika di dalam keadaan terdesak. Wanita ini yang bernama Lacey. Dia adalah seorang janda seger yang mempunyai satu orang anak dan merintis karirnya untuk bisa menafkahi semua hidupnya. Kemudian Lacey langsung menelepon anaknya tercinta yang ada di rumah untuk segera pulang karena dia telah selesai melakukan pekerjaan dan berjanji kepada anaknya karena besok adalah hari ulang tahun. Mom, it's me again. Sambil di perjalanan pulang, Lacey langsung menelepon ibunya untuk memberitahu bahwa cucu tercintanya akan berulang tahun besok jam 2 siang. Akan tetapi ternyata sang nenek adalah seorang agen yang sedang menjalankan misi rahasia untuk bisa melakukan pengintaian terhadap para gembong mafia. Dia yang telah melakukan pengintaian selama bertahun-tahun untuk melakukan peringkusan dan membawanya ke jeruji besi. Seorang laki-laki yang bernama Sonny, ia adalah putra tunggal dari seorang mafia yang paling ditakuti. Ia sedang melakukan obrolan bersama Benny. Dia adalah seorang mafia ahli senjata untuk bisa melakukan perbincangan. Akan tetapi dalam perbincangan tersebut ternyata bukan untuk melakukan kerjasama, namun saling mengunggulkan satu sama lain. Sonny yang mempunyai jiwa yang sangat membara, dia pun ingin menguasai semuanya sampai meringkus si Benny. Sungguh tanpa diduga, Sonny telah membuat kesalahan. Ia adalah partner ayahnya yang selalu dikagumi, malah dihajar secara babak belur. Di sisi lain, sang nenek yang telah melakukan pengintaian tiba-tiba saja telah diketahui oleh orang lain, sehingga akhirnya sang nenek telah dibekuk. Kemudian, selang beberapa lama tiba-tiba saja datang gembong mafia yang paling ditakuti, yang ternyata mereka sudah saling mengetahui agen ini yang bernama Alena Moore, seorang agen yang telah tertangkap basah oleh para mafia. Akhirnya Alena langsung dibawa oleh para mafia ke suatu tempat untuk melakukan eksekusi.
Surprised to see you here. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Alena telah dibawa oleh seorang bos mafia yang bernama Bos Lucian. Ternyata mereka berdua sudah saling kenal sampai puluhan tahun. Lucian langsung mengatakan kepada Alena bahwa dirinya akan pensiun. Semua yang telah dimiliki akan diwariskan kepada anaknya, dan dia ingin hidup damai seperti orang biasa. Namun Alena mengatakan tidak ada jalan keluar bagi mafia narkoboy dan para pembunuh. Be a beautiful sunrise. Birthday, beautiful. Kemudian esok harinya Lacey yang sudah mempersiapkan hari ulang tahun untuk anak tercinta membuat kue di pagi hari dan langsung menelepon neneknya, yaitu Alena. Akan tetapi Alena tidak bisa menjawab panggilan dari cucunya karena dia masih dalam penugasan. Kemudian Lacey langsung menguatkan kepada anaknya karena sang nenek pasti akan datang. Kemudian di sisi lain, kita melihat bahwa Alena yang masih mengobrak-ngabrik untuk bisa melakukan peringkusan terhadap para mafia, mengambil data semalam untuk bisa dilakukan identifikasi. Dan memang betul dari percakapannya, di mana Bos Lucian sedang mempersiapkan diri untuk mewariskan semua apa yang telah dimiliki kepada anaknya dan akan membuat kesepakatan dengan para pejabat, di mana kesepakatan tersebut akan dimulai pada malam ini, sehingga Lucian sedang melakukan persiapan. Selang beberapa lama kemudian, Lucian langsung datang ke agensi untuk melaporkan apa yang telah terjadi semalam, membawa data fakta dan semua file yang telah dibutuhkan kepada atasannya. Namun sangat disayangkan apa yang telah terjadi. Atasannya mengatakan bahwa kasus ini harus ditutup dan tidak boleh diungkap kembali karena kita semua pasti dalam bahaya. Semua yang telah dilakukan oleh Bos Lucian ini membuat sebuah kesalahan yang sangat besar. Namun kita sebagai agensi harus bisa cari aman. Deal is, I'm gonna be there. Not them anymore. Alena. Agent Moore. Singkat waktu ketika siang hari, kembali lagi kepada Lacey, di mana sang ibu telah mempersiapkan untuk hari ulang tahun anak tercinta, memberikan kado pembuka jepit rambut yang sangat lucu sekali untuk dipakai ketika pesta ulang tahun. Kemudian ketika semuanya akan melakukan persiapan pesta, tiba-tiba saja Lacey telah mendengar seseorang datang di tengah rumah. Ternyata seorang laki-laki dan orang-orang yang bersenjata. Ketika itu juga Lacey langsung menyerang. Who are you? Get the fuck out of my house. Take them both. Sungguh sangat disayangkan, si nenek ternyata datang terlambat, sehingga cucunya telah diculik oleh Sonny, membawa ke suatu tempat di tempat yang paling rahasia oleh para mafia. Kemudian salah satu dari agen mereka mengatakan bahwa ini adalah bukan rencana untuk menculiknya, tapi hanya untuk menakut-nakuti, dan ini akan membuat kekacauan. Ayahnya pasti marah. Where are we? Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Alena bersama Lacey telah datang ke suatu tempat, salah satu markasnya si Sonny. Entah apa yang dilakukan oleh si Sonny ada di sini atau di tempat yang lain. Namun mereka berdua akan menunggu untuk bisa mendapatkan kesempatan. Sambil melakukan obrolan, Alena meminta maaf kepada anaknya karena dia tidak tepat waktu. Singkat di sana ada seseorang yang datang, mereka pun langsung bergegas. Wait here. Ternyata orang tersebut adalah salah satu yang telah menyerang di rumahnya Lacey, sehingga Alena langsung membuat rencana untuk bisa melakukan pembobolan dalam rumah ini dan akan melakukan interogasi kepada orang tersebut dan akan menanyakan cucunya di mana. Kemudian orang tersebut langsung menyadari ada seseorang yang telah memasuki rumahnya.
membawa senjata untuk melakukan persiapan. Dengan sigap, Alena langsung melakukan rencana yang telah dijalankan dan melakukan pembekukan. Kemudian di sisi lain, ternyata cucunya berada di tempat yang lain yang sedang dikawal oleh seseorang yang bernama Bobo. Dia adalah pengawalnya si Sonny yang ditugaskan untuk menunggu si bocil. Kemudian si bocil mengatakan ternyata si Bobo adalah orang yang baik, bahkan dia tidak mempunyai muka orang jahat. Dan si Bobo langsung curhat kepada si bocil, dia juga mempunyai anak seumuran. Bisa dibilang semua perawakannya hampir sama dengan si bocil. Singkat waktu dalam perbincangannya, si bocil meminta kepada Bobo untuk diselamatkan karena ini adalah hari ulang tahunnya. Don't seem like a bad guy. You took Ariel, so don't. Di sisi lain, kembali lagi kepada Lizzie dan Alena, di mana mereka berdua sedang melakukan interogasi kepada salah satu orang ajudannya si Sonny untuk memberitahu di manakah putrinya berada. Namun orang tersebut sangatlah ngeyel sampai-sampai tidak membuka mulut. Mereka pun langsung mengeksekusinya. Selang beberapa lama kemudian, dalam interogasi pun semakin brutal. Mereka berdua kehabisan akal dan menemukan sambal giung ekstra pedas dari Indonesia, sehingga mereka pun semakin membrutal. Bobo. It's Ray. Di sisi lain, Sonny yang telah menanyakan si bocil apakah baik-baik saja, kenapa lama ketika dipanggil. Dia pun langsung mengatakan kepada Bobo untuk membunuh si bocil, karena kalau tidak putrinya akan dibunuh oleh si Sonny. Dengan ancaman yang telah diberikan kepada si Bobo, akhirnya Bobo pun dilema dan akan melakukan apa yang diinginkan si Sonny. For yours. Don't forget your jacket. Singkat waktu ketika malam tiba, seseorang telah diundang oleh Bos Lucian. Mereka semua adalah para pejabat yang telah dijanjikan untuk melakukan kesepakatan bersama Bos Lucian, datang ke suatu tempat dengan menutup mata. Namun di sisi lain, Bobo yang merasa dilema. Dia melihat si bocil seperti anaknya sendiri dan disuruh oleh si Sonny untuk membunuhnya. Ini sebuah pertentangan batin yang sangat luar biasa. Seorang ayah yang akan mengorbankan putrinya. Dengan begitu, dia pun langsung melakukan eksekusi. I'm lost in my car. Kemudian, Alena bersama Lizzie sudah berada di suatu tempat untuk melakukan penyelamatan terhadap putrinya. Dengan semua apa yang telah dikatakan oleh ajudan tersebut, mereka pun telah menemukan di manakah putrinya berada. Namun tiba-tiba saja ketika dibuka, ternyata putrinya sudah tidak ada di tempat ini. She was here. She was here. Are you cool? Let's go. Kemudian di sisi lain kita melihat tempat kediamannya si Benny yang telah dihajar oleh si Sonny beberapa waktu yang lalu. Mereka telah mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan terhadap Bos Lucian karena telah main-main terhadap dirinya. Dan kita kembali lagi kepada markas, di mana seluruh para penjaga telah mengetahui bahwa markasnya terdapat pembobolan. Dengan begitu langsung dilaporkan kepada atasan Bos Lucian yang sedang melakukan kesepakatan. Mereka semua harus bisa bersiaga karena kedatangan tamu tidak diundang. Welcome, my friends. Please, come in. Thank you for coming. Singkat waktu, seluruh para tamu undangan telah disambut oleh Bos Lucian untuk bisa melakukan kesepakatan dan memberikan uang yang sangat banyak. Namun di sisi lain, mereka semua telah dicengangkan mendapatkan informasi ada penyusup, yaitu Alena dan putrinya. Sambil kesal, Bobo langsung mengatakan kepada semuanya dia baru saja membunuh cucunya Alena. Dengan seperti itu, semua pun menjadi tercengang bahwa ini akan menjadi perang yang sangat luar biasa dan kita semua dalam bahaya. Want them found now.
Kembali lagi kepada rapat para pejabat bersama Bos Lucian untuk bisa mendapatkan kesepakatan. Dari mulai kepala hakim, dia tidak bisa dihukum atau disebut dengan kebal hukum. Kemudian komisaris pajak, dia tidak boleh terkena pajak ataupun bisa penggelapan pajak. Dan kepala agen DIA, semua para intel harus ditarik dan tidak boleh mengurusi kasusnya. Dengan begitu Bos Lucian langsung mengatakan kepada semuanya untuk mendapatkan uang yang sangat banyak setiap bulannya. Tiba-tiba saja anggotanya langsung memanggil Bos Lucian. Ternyata anaknya telah membuat kegaduhan, membunuh cucunya Elena. Singkat waktu setelah tidak memperdulikan anaknya, maka rapat pun kembali dimulai, di mana Bos Lucian akan melakukan pensiun. Semua kesepakatan ini tidak ada kaitannya dengan keluarganya masing-masing, dan ini adalah kesepakatan antara mereka dan orang-orang yang terkait, dan kita semua akan membuat keamanan. Namun tanpa sadar ternyata Elena bersama putrinya ada di tempat ini yang sedang melakukan pengintaian. Tiba-tiba saja para penjaga pun langsung datang. Mereka berdua langsung kocar-kacir. Sungguh tanpa diduga, akhirnya mereka telah ditangkap oleh para konco-konconya Bos Lucian, dimasukkan ke dalam ruangan eksekusi untuk melakukan penyiksaan. Semua apa yang telah dilihat oleh mereka, ternyata ruangan ini sangatlah mengerikan sekali. Dari mulai semua alat untuk melakukan interogasi, dan ini hanya untuk mendapatkan kesenangan saja, di mana Elena sedang menyaksikan penyiksaan terhadap putrinya. Dengan sangat brutal, orang tersebut langsung melakukan eksekusi dengan tanpa ampun. Kemudian secara tiba-tiba Bobo langsung datang mengatakan bahwa Lucian tidak menginginkan mereka disakiti. Namun itu hanya pengalihan saja, dan langsung menghajar menyelamatkan mereka berdua. Sungguh mengerikan. Akhirnya mereka telah diselamatkan oleh si Bobo dan menguatkan kepada mereka bahwa kepercayaan sekarang tidak dibutuhkan. Yang penting bisa selamat. Entah apa alasan yang diinginkan oleh si Bobo sampai-sampai menyelamatkan mereka berdua. Ternyata si bocah telah disembunyikan di suatu tempat untuk bisa diselamatkan. Namun karena lama, akhirnya si bocil langsung keluar dari persembunyian karena suasana semakin mencekam. Selang beberapa lama kemudian, di mana Bobo yang akan memasuki ruang persembunyian yang telah ditentukan, karena ada para penjaga, mereka pun harus bisa mengulur waktu. Setelah semua keadaan aman, tiba-tiba saja si bocil sudah tidak ada di tempat, sehingga mereka pun langsung berpencar untuk mencari keadaan di manakah si bocil berada. Dalam situasi yang sangat genting, tiba-tiba saja Benny langsung datang kepada Bos Lucian. Mereka adalah rekan para mafia yang mempunyai daerahnya masing-masing dan menguatkan kepada Bos Lucian bahwa dia tidak terima ketika dihajar oleh anaknya. Datang ke tempat ini akan melakukan balas dendam, menginginkan anaknya. Lucian langsung menguatkan kepada si Benny bahwa Sonny tidak menjadi anaknya lagi karena dia sudah diusir, melakukan kesalahan yang sangat fatal sehingga dia pun telah melanggar semua kode etik sebagai mafia, di mana mereka pun langsung membuat sebuah kesepakatan. Kemudian tanpa disadari ternyata Sonny telah menemukan si bocil, sehingga dia pun langsung berteriak kepada semua orang yang ada di tempat ini untuk bisa menyerahkan diri, kalau tidak si bocil akan ditembak. Dengan semua apa yang telah terjadi, semua para pengawal pun langsung bersigap. Tiba-tiba saja Elena langsung datang menyerahkan diri untuk membuat sebuah pengalihan, dan disinilah perang pun dimulai.
Singkat waktu dalam pertempuran, semua para pengawal telah dihabisi. Mereka pun langsung mencari keadaan si bocil yang ternyata masih disandra oleh si Sonny. Menurunkan senjata di atas lehernya, mereka pun langsung saling berteriak untuk bisa menggantikan anaknya dengan Leslie. Bahkan si Bobo yang sekarang sudah mendukung mereka berdua untuk bisa menyelamatkan si bocil. Akhirnya si Sonny sendirian. Selang beberapa lama kemudian, tiba-tiba saja Bos Lucien langsung datang menurunkan senjata kepada si Bobo untuk menyerah. Dan sekarang keadaan pun semakin mencekam. Langkah demi langkah, Leslie langsung menggantikan si bocil disandra oleh si Sonny. Apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba singkat waktu, 6 bulan kemudian, di mana suasana dan keadaan pun semakin normal. Leslie yang telah membangun dojo dan sekarang dibantu oleh Alena sebagai ibunya dan Bobo yang telah mendukungnya. Tiba-tiba saja ketika dalam latihan, ternyata Lucien langsung datang bersama anak buahnya. Apa yang akan mereka lakukan? Entah apa yang terjadi karena filmnya sudah berakhir. Ya, sungguh akhir yang sangat nanggung sekali. Memang filmnya, aduh, ini sudah tidak bisa dihubungi apa yang akan telah terjadi setelah itu. Yang penting filmnya sudah berakhir. Hikmah yang bisa kita ambil dalam perjalanan hidup ini adalah lambat laun kita akan menjadi seorang orang tua. Baik ayah ataupun ibu pasti akan mendapatkan sebuah masalah ketika mendapatkan sebuah anak. Semuanya pasti akan mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa. Saya ucapkan semangat bagi seluruh para ayah dan ibu untuk bisa membangun keluarganya masing-masing. Semoga menjadi keluarga yang sejahtera. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya di Kadia GC. Terima kasih. Bye-bye.